Pemirsa, Polda Jawa Timur mengungkap bisnis prostitusi online anak di bawah umur di Mojokerto. Bisnis ini melibatkan hingga 36 anak sebagai pekerja seks komersial. Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Jatim menggerebek rumah sewa di Mojokerto, Jawa Timur. Rumah ini diyakini menjadi lokasi praktik prostitusi anak di bawah umur. Polisi mendapati sejumlah anak yang diduga dijadikan pekerja seks komersial oleh pemilik rumah sewa berinisial OS. Modusnya berpura-pura menawarkan rumah sewa di internet. Selain memperkerjakan anak sebagai pekerja seks, OS juga memperkerjakan anak sebagai reseller yang bertugas mencari pelanggan. Itu murni hanya beroperasi di Mojokerto, Mas? Di Mojokerto sementara ini, karena si OS ini kan punya kos-kosan tuh di Mojokertonya itu. Berarti sendiri. itu punya dia sendiri? Iya. Selanjutnya kota kabupaten. Keranggan itu masuk kota ya. Dan itu kan ada tiket-tiketnya dari jam sekian sampai jam sekian. Itu perempuannya juga nungguin ya selama jam itu? Setelah dia ngekos, kan prosesnya itu di-invite dulu di Facebook ya, Messenger. Terus dari Messenger itu kalau memang tertarik untuk ditawarkan, ada penawaran di situ. Mau dengan WP-nya atau enggak gitu. Kalau mau dengan WP nanti dikasih nomor telepon untuk ditawarkan itu, ditawarkan WP-nya yang mau seperti apa. Nah, setelah setuju, misalkan mau anak SMP atau SMA, nanti dari resellernya inilah yang kontak ke OS itu. Jadi OS yang memutuskan siapa yang akan menjadi temannya kliennya itu. OS mengaku telah 2 tahun menjalankan bisnis ini. Kadang mereka datang sendiri ke tempat saya menawarkan ini, tapi memang sebetulnya sudah jadi WP. Berarti ada yang mencari, Mas? Tidak ada yang baru? Tidak ada. Mas, apa mereka spesialis di bawah umur, Mas? Ya, rata-rata ini sekolah. Sekolah rata-rata mereka ya? Aktif atau gimana sekolahnya? Aktif sekolahnya. SMP. Ya. Mas, sampai dapat berapa dari setiap transaksi itu, Mas? Saya dapat 50 saja. Untuk sewa kamar, misalnya sudah di bawah WP. 50%? Polisi masih mendalami kasus ini dengan melibatkan psikolog anak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui perkembangan mengenai kasus ini, kita akan menyapa rekan kami di Surabaya, ada Henti Kartika di Mapolda Jawa Timur. Henti, mungkin bisa dijelaskan mengenai duduk perkara dari kasus ini sehingga kemudian terbongkar adanya praktik prostitusi online anak di bawah umur. Ya, selamat siang Alfat. Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Jatim telah menangkap seorang tersangka dalam kasus prostitusi online melalui media sosial. Para korbannya adalah 36 anak yang merupakan anak di bawah umur yang masih berstatus sebagai pelajar SMP, SMA, dan atau SMK. Para korban ini kemudian dijual dengan harga Rp250 sampai Rp600.000. Dan kemudian para tersangka membaginya menjadi 2, yaitu 50%. Bagaimana sebetulnya kasus prostitusi online ini bisa diungkap oleh Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Jatim karena tersangka juga melibatkan atau mempekerjakan 6 anak lainnya yang kemudian disebut sebagai reseller. Saya sudah bersama dengan Wadir Reskrimsus Polda Jatim, AKBP Zulfan Effendi. Selamat siang, Pak Zulham. Selamat siang, Mbak. Pak Zulham, ini praktek prostitusi online yang dilakukan oleh tersangka dengan para reseller menggunakan kode-kode tertentu. Barangkali bisa dijelaskan, Pak Zulham, bagaimana kode-kode itu? Ya, baik, sebelum saya jelaskan, mungkin saya bisa menunjukkan terkait dengan apa yang menjadi kode-kode tertentu oleh
pelaku OS. Jadi karena OS ini terobsesi oleh Doraemon, dia menggunakan kode-kode tertentu untuk waktu penempatan kamar kos. Contohnya ini ada tiket Doraemon, itu jam 8 sampai jam 13.00. Nah, kemudian ada juga tiket yang sesuai dengan lamanya waktu. Tiket Giant ini 12 jam, kemudian tiket Dorami itu 10 jam. Jadi kode-kode inilah yang mencurigakan anggota. Kemudian dari hasil rumah kos Nobita, kode yang bersangkutan, kemudian kita berhasil mengungkap jaringan menggunakan kode-kode Nobita atau Doraemon. Pak Zulham, kemudian tersangka ini kan memiliki 6 reseller ya, ada 11 reseller, kemudian yang aktif 6. Bagaimana komunikasi antara tersangka dengan 6 reseller ini? Kan tadi informasinya reseller juga memiliki grup-grup tertentu, Pak. Baik, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota kami, ternyata reseller itu untuk memudahkan kegiatannya, dia membentuk grup untuk memastikan yang ada di grup itu adalah orang yang pernah menghuni kamar kos. Contohnya ada grupnya Bolobita Puji, itu beranggotakan 88 orang. Itu semuanya penyewa kos. Kemudian Tokyo Bolobita itu 153 orang. Kemudian ada juga Bolobita Macha, termasuk untuk rumah bagi staf Doraemon, itu berisi dari 6 orang reseller. Jadi memang reseller ini kelihatannya juga sudah membentuk grup-grup sendiri untuk memudahkan aksinya mereka. Pak Zulham, singkat saja, sebetulnya latar belakang tersangka ini seperti apa? Kok sampai tega mempekerjakan anak di bawah umur, resellernya juga di bawah umur? Jadi latar belakang tersangka ini pernah 3 kali menikah, kemudian dia sudah memiliki 3 orang anak, dia menceraikan istri pertama dan istri keduanya, sekarang dia tinggal dengan istri ketiga. Namun dia sekaligus penjaga kos. Jadi dia pulang ke rumah istrinya sekarang hanya sekali dalam seminggu. 6 hari dia berada di kos-kosan untuk melancarkan aksinya. Tidak ada gangguan kejiwaan oleh tersangka? Sejauh ini tidak ada. Semuanya berjalan normal dan tersangka mengakui perbuatannya dilakukan dengan sadar. Baik. Terima kasih Pak Zulham Effendi selaku Wadir Reskrim Sus Polda Jawa Timur. Dan tadi adalah wawancara saya bersama Wadir Reskrim Sus Polda Jawa Timur AKBP Sulaw Effendi, dan sampai saat ini polisi masih terus mendalami kasus ini, dan nanti adakah potensi mengembangkan kasus ini, apakah ada potensi korban lebih banyak lagi dan reseller lebih banyak lagi. Demikian Alfat yang dapat kami sampaikan dari Mapolda Jawa Timur. Saya kembali ke Anda di studio. Henti Kartika mengabarkan langsung dari Mapolda Jawa Timur. Dan kita masih membahas mengenai prostitusi online anak pemirsa, dan saat ini kita sudah bergabung bersama dengan Erlinda selaku psikolog anak yang saat ini menjadi tenaga ahli kantor staf Presiden Deputi 2 Kemanusiaan dan Kebudayaan. Selamat siang, Mbak Erlinda. Iya, selamat siang Mas, salam sehat. Ya, salam sehat juga Mbak Erlinda. Kita melihat fenomena ini sepertinya berulang kembali dan kali ini sudah melibatkan anak sebagai pelaku prostitusi online dan juga reseller bahkan menawarkan jasa prostitusi online. Fenomena apa sebenarnya yang kemudian bisa Mbak Erlinda baca dan bisa dievaluasi begitu sebagai bagian pemerintah sekarang? Iya, yang pasti ini semua fenomena di mana kita berada pada era digital, pengaruh yang sangat luar biasa oleh media sosial, dan ditambah lagi kita tahu bahwa anak bangsa kita ini hidup di zaman digital pada saat mereka lahir, dan pengaruh-pengaruh itu sangat kuat, sehingga perilaku seperti ini memang akibat dari satu gaya hidup yang kita ketahui seperti hedonisme ya, dan kita juga paham bahwa saat ini di mana pandemi COVID, ruang sangat terbuka, mereka melakukan perilaku-perilaku sosial yang menyimpang. Mengapa? Karena pengawasan dari orang tua, pengaruh teman sebaya, pengaruh orang-orang yang mengiming-imingi itu sangat luar biasa. Ditambah lagi tekanan yang sangat luar biasa terhadap sosial di masyarakat kita pun juga menjadi pemicu dan pemantik. Dan paling prihatin adalah ternyata banyak orang tua kita yang tidak membangun pondasi kuat
terhadap karakter moral anak-anak ini. Oke. Sehingga mereka sangat mudah teriming-iming. Oke, Ya. kalau bicara masalah fondasi kuat moral anak-anak, apa yang kemudian harus diperhatikan di awal bagi orang tua untuk membimbing anaknya yang remaja? Tadi kan ada SMP, SMA, dan SMK begitu. Ini usia-usia rentan. Iya. Fondasi awal itu ada pada posisi agama ya. Jadi pada saat anak berusia balita, ajarkan memang kunci utama adalah agama. Karena fondasi yang paling kuat pasti moralitasnya basisnya adalah agama. Ditambah lagi pada saat usia mereka bertambah, bangun komunikasi. Bangun komunikasi yang hangat, dan yang paling utama adalah memberikan kasih sayang yang sangat-sangat utuh, karena setiap tumbuh kembang anak itu pasti dipengaruhi oleh banyak faktor terutama lingkungan. Dan setiap usia anak mempunyai tantangan tersendiri. Dan yang paling bahaya usia mereka saat ini, remaja. Dan mengapa? Karena pada saat remaja, masa reproduksinya, hormonnya itu mempengaruhi semua aspek dalam kehidupannya, pola pikir dan apa yang diinginkan. Sehingga saat ini jika dilihat seperti sudah disampaikan, bahwa mereka menjadi reseller, mereka menjadi pelaku, dan mereka menjadi hal yang buruk, itu sangat mudah. Karena tadi, bagaimana hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, hubungan orang tua dengan anak yang khusus remaja ini menjadi sorotan begitu ya. Nah, ketika seorang orang tua memiliki anak remaja, apakah anak remaja ini memiliki atau memperlihatkan sinyal-sinyal bahwa perilaku mereka sedang mengalami sesuatu yang harus diperhatikan? Itu apa biasanya yang harus diperhatikan oleh orang tua begitu? Iya, tergantung pada orang tuanya. Jika orang tuanya punya komunikasi yang hangat, sangat dekat, selalu berbicara dan sebagainya, pasti orang tua tersebut akan bisa melihat bahwa ada sesuatu hal yang terjadi pada anak saya. Tapi pada saat orang tua tersebut memang tidak begitu dekat, hubungannya buruk, selalu cekcok, anak selalu keluar rumah, anak juga tidak peduli dengan orang tua dan sebagainya, pasti orang tua tidak akan tahu. Dan kebanyakan saat ini yang paling prihatin adalah anak-anak kita melakukan satu drama. Artinya pulang ke rumah tampak terlihat menjadi anak baik, tapi ternyata di luar mereka melakukan hal-hal yang buruk yang kita anggap sebagai perilaku sosial yang menyimpang dan moral yang tidak baik. Nah, ini yang sebenarnya sangat mudah untuk mendeteksinya. Sangat mudah dari cara mereka gaya hidup. Coba lihat apakah mereka mempunyai handphone pintar, apakah mereka gaya hidupnya berbeda dengan 2-3 tahun yang lalu. Jika ada suatu perbedaan yang sangat signifikan, pasti boleh dikatakan anak kita memang ada pengaruh-pengaruh buruk dan dia telah berada pada sesuatu hal yang cukup menakutkan. Dan prostitusi online, suka tidak suka, sangat mudah terjebak. Jadi anak remaja kita agamanya bagus, komunikasi positif, tapi pada saat dia kepleset terjebak, tidak mudah juga untuk kita mengambil anak tersebut. Tapi sekali lagi, jika anak-anak kita ini ingin kita kembalikan kepada masa-masa yang positif, sebaiknya anak-anak kita ini kita rangkul, jangan pernah dia disudutkan dengan bahwa dia sudah melakukan hal-hal yang buruk, tapi rangkul, ajak komunikasi, dampingi dengan tim psikolog ya. Jika misalnya anak kita tidak berkenan dengan pendampingan psikolog, kenapa tidak dengan sahabatnya yang memang memberikan kasih sayang, saudaranya, tantenya, atau mungkin guru agama dan sebagainya. Karena itu sangat penting untuk perkembangan berikutnya, karena dia harus bisa melanjutkan kehidupannya. Baik, artinya jangan disudutkan tapi dirangkul begitu ya, untuk kemudian membangun komunikasi betul, yang baik. Karena kita harus bisa mengatakan kepada ananda kita bahwa setiap manusia pernah melakukan salah, dan bukan berarti dia harus di-judgment, dan tidak ada hal yang ruang untuk dia memperbaiki. Jadi tidak seperti itu. Baik, terima kasih. Tapi pasti Erlinda peran masyarakat diutamakan ya. Betul. Karena jangan sampai masyarakat malah menjustifikasi anak-anak kita ini, tapi rangkul mereka dan kita sama-sama melakukan pengawasan. Baik, terima kasih. Selalu Terima kasih Mbak Erlinda, selamat siang. Lakukan 3M, selamat siang.